maka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat dilebokno ndok jero sumur, dimasukno ke dalam sumur, tipu muslihatnya yang aku jelaskan tadi tentang nanti terkait tentang apa dinar dan dirham itu ya. Terus diketemukan di sumur itu ada dulu kan oase gitu ya, sumber padang pasir ya kan. Air itu sama dengan emas, ada pedagang lewat golek banyu, cari air, nimba air. Loh kok ada si ganteng di dalam, ada Yusuf gitu ya. Nah, pada saat itu enggak tahu. Kanjeng Nabi ditanyain, kamu ngerti tentang Yusuf? Ya jelas nggak ngerti. Terus kenapa akhirnya mengerti? Karena diwahyukan. Jadi tolong garis bawahi, Al-Quran itu wahyu, bukan kitab sejarah. Ini yang kafir harus tahu. Kafir nggak harus menerima Al-Quran, bebas saja, lu mau tolak nggak ada masalah. Tapi presupposisi Islam terhadap Al-Quran itu kamu perlu tahu kalau mau diskusi dengan Islam. Kalau enggak ya nggak usah. Seperti aku mau diskusi dengan saudara Kristenku, aku harus tahu dulu bagaimana presupposisi dia. Kalau enggak ya nggak bisa, sitok ngalor sitok ngidul, kembang sentul. Yang satu ke barat, satu ke timur. Ya. Oke. Sekarang kita mundur ke belakang. Mundur ke paling mundur tentang kisah anak Adam. Coba. Jadi jangankan yang 600 goblok gue kafir. Yang Adam aja Kanjeng Nabi Muhammad tahu kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tambah logistik macet. Supaya nggak macet logikanya, logistiknya dipenuhi. Bismillah. Kopi. Ya. Kita coba mundur. Ya. Ini mundurnya karena episode kenabian itu dimulai dari Bapak Adam. Nah, nanti terjadi perdebatan. Apakah Adam itu nabi atau bukan? Kenapa, Le? Video call. Tutup, nggak terima video call. Tutup aja. Sorry ya, kalau yang di TikTok terganggu karena ada yang nelpon video call tuh siapa juga nggak tahu gue. Ditutup aja tuh, nggak bisa. Berarti yang tadi itu juga video call dia. Itu ganggu TikTok berarti. Sudah tuh nggak usah diterima. Kalau mau ngubungi gue itu WA dulu, perlunya apa-apa, jangan langsung video call, males gue nerima. Biarin. Teman-teman TikTok mau dipersori ya karena ada yang video call gitu. Siapa sih namanya tuh? Sudah nggak usah. Bisa Bapak lanjut. Oke. Aku kasih contoh. Tadi Musa sudah. Mundur lagi Yusuf sudah. Mundur lagi sekarang semundur-mundurnya tentang Nabi Adam. Buka Al-Maidah 527. Ya. Quran surat Al-Maidah ya 5 yang ke-27. Tulisan gue jelek, jadi ketika gue nulis, lu lihat omongan gue, suara gue. Ya. Dulu mau jadi dokter tapi salah jurusan, ngambilnya teknik jadinya. Sebetulnya tulisannya sudah cocok, tulisan dokternya sudah dibaca. Ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ini juga terjemahannya bermasalah. Ya. Karena sudah dipersempit ini. Gini ya. Watlu alaihim naba'ab na'i adama bilhaq ini korban ya, iskorabu kurbanan. Jadi korban itu sudah sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Nanti kita diskusi korban tapi sudah kita bahas tuntas ya. Yang mau tanya bagaimana tentang kurban itu fikahnya sudah tersedia. Sekarang kan ulama-ulama kiai-kiai nggak tahu geblek.
Jadi ada bayangan mereka ketika dikorbankan Nabi Ismail itu masih anak kecil gitu. Begitu juga kalau baca Alkitab itu dilihat apakah Ishak itu dikorbankan, karena di sana tercatat Ishak. Nanti perdebatan Ishak atau Ismail itu nantilah kita abaikan dulu. Apakah lu kira Ishak itu masih digendong-gendong gitu? Ini pada geblek semua ini kalau baca Alkitab. Baca Al-Quran juga geblek semua, nggak dilihat. Konteksnya itu dilihat supaya kamu ngerti. Lihat nanti, ini mau Idul Adha, khotbah-khotbah para kiai, para ulama, atau lihat itu. Khotbahnya kan copy paste gitu-gitu aja. Mengulangi kesalahan. Jangan wariskan kebodohan itu kepada generasi berikutnya. Harus ada yang melakukan kritik. Usia berapa pengorbanan itu? Terus dikorban itu apa bener disembelih gini asbahuka? Ribet. Ngajinya nggak memberikan kemajuan karena diwarisi kebodohan. Yang diwarisi yang mau, yang mewarisi mau, podo dene sama saja. Nanti arok bil manam, mimpi dari Hongkong apa? Aku sudah tanya itu langsung dengan orang Arab dari Yaman sana. Orang Arab ini aku tanya, apa artinya arok bil manam? Gak ngerti dia. Gue sampai geleng-geleng kepala. Gue kira pemahaman arok bil manam mimpi itu hanya ada di Indonesia karena kita orang Indonesia bukan orang Arab. Ternyata orang Arab sendiri memahami itu mimpi, kan sudah keblangsak dari sononya. Dari Yaman itu. Pakai gamis, pakai ubel-ubel gini, tak tanya, jelaskan kepada saya tentang arok bil manam. Ya sama dengan terjemahan tafsir-tafsir yang mainstream itu. Lah kalau naum sama manam aja nggak bisa bedakan, gimana mau menjelaskan? Ya, itu sudah kita bahas tuntas. Untuk teman-teman YouTube itu sudah pada ngerti ya. Teman-teman TikTok mungkin belum ngerti, masuk ke channel YouTube Subandi T. Sukoco. Kurban itu sebagaimana sebetulnya surat As-Saff itu harus dipahami. Ya. Mungkin yang teman-teman yang genrenya salaf merasa asing dengan penjelasanku, nggak ada masalah ya. Kalau kamu mematok kebenaran pada salaf ya silakan. Di sini nggak ada model-model begitu, nggak laku. Tapi kalau kamu begitu ya nggak apa-apa, aku hormati. Karena apa? Kebenaran itu tidak dipatok pada waktu dulu, sekarang, besok. Yang benar itu dulu aja. Sekarang itu nggak benar kalau berbeda dengan yang dulu. Ya itu gue buang ke tong sampah yang begitu. Gue buang ke tong sampah. Kalau kebenaran itu dipatok pada dahulu, maka kamu harus mengatakan yang dikorbankan itu Ishak. Karena apa? Tafsir tertua Ishak. Sulaiman Qatil kan mengatakan Ishak. Baru 100 tahun kemudian kurun tafsir Ibnu Katsir mengatakan Ismail. Ya kamu kalau misalkan mematok yang dulu pasti benar, yang sekarang salah. Nggak boleh menyelisih yang dulu. Ya kamu ikut Ishak sana. Berani nggak itu? Ikut Ishak. Kalau gue nggak ikut Muqatil, Sulaiman Muqatil, nggak ikut Ibnu Katsir, gue ikut Al-Quran. Yang dikorbankan siapa? Ismail. Terus bagaimana kok sama dengan Ibnu Katsir? Iya sama, tapi gue nggak ngikut Ibnu Katsir. Pemahaman gue berdasarkan Al-Quran Ismail sama dengan pemahaman Ibnu Katsir. Gue bukan ikut-ikutan. Begitu. Kajian gue muter-muter ya, muter-muter. Kalau yang maunya strike, nggak usah di sini ngajinya, cari tempat lain. Di sini singular dia. Ya, oke, aku bacakan. Tolong tap-tapnya terus ya, jangan berhenti. Kalau berhenti stagnan, nanti dimatiin sama mesin TikTok. Dan aku tadi langsung take off karena kalau nunggu tap-tap kalian 1000 aku hilang waktu ya. Karena ini rencananya mau 2 nanti yang aku jelaskan. Setelah ini ya kita closing, kita lanjut. Ya. Oke. Dan ceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka, objek dakwah Kanjeng Nabi Muhammad saat itu ya, kepada mereka ya, Quraisy Arab itu ya.
tentang kisah dua putra Adam. Ya, ya, Bani Adam. Nah, kemarin kan ada yang protes salap itu. Kita ini bukan Adam, kita ini Bani Adam. Dan Adam itu tidak satu, Adam satu tuh jadi banyak, itu kan goblok. Banyak Adam. Orang Al-Quran aja kadang-kadang menyebut dia tunggal, menyebut dia jamak kok. Kucing aja, kamu kira Gusti Allah Agung bikin satu kucing, terus dia beranak pinak, terus menyebar ke seluruh seantero ini gitu? Ada misalnya kucingnya di Arab, terus beranak, terus dia migrasinya naik apa kucing itu? Ada ke Eropa, kucing Eropa, ke Afrika, ke Asia gitu? Atau memang Allah menciptakan kucing di banyak tempat? Coba otakmu itu dipakai kalau belajar. Solap seleb. Ini nggak ada urusan dengan solap seleb. Tapi kalau kalian mematok kebenaran kepada salaf, nggak apa-apa, aku hormati, silakan saja. Tapi bagi kami nggak berlaku, bagi santri-santri Isra itu nggak berlaku. Gitu aja. Kucing itu loh, apa kamu bikin kucing itu bikin Gusti Allah ciptakan satu kucing laki-laki perempuan gitu, dan itu di satu tempat, kemudian beranak pinak menjadi banyak ras kucing, kan beda-beda rasnya. Apa seperti jadi Adam begitu, Adam satu tempat, di mana tempatnya? Nanti kamu bilang di surga lagi, pemahaman surganya aja nggak beres kok. Di surga terus turun karena makan buah turun gini. Ya, oke. Tap-tapnya berapa tuh? Ya, terima kasih teman-teman ya. Semoga tangguh dia sehingga tidak apa namanya? Tidak rungkat. Nanti kalau rungkat semoga tidak, tapi ya nanti kembali lagi ya, segala aku kembalikan nanti. Oke. Dan ceritakanlah. Jadi ini fiilnya amr ini, fiil amr ya. Ceritakanlah ya. Dan ceritakanlah ya. Maksudnya siapa yang disuruhkan Nabi Muhammad? Yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putra Adam, kisah Bani Adam. Kita ini Bani Adam, kita bukan Adam. Ada siklus Adam, ada siklus Bani Adam. Kalau sudah Bani Adam, dia diciptakan melalui air. Raw materialnya air. Sudah aku jelaskan itu, bukan tanah. Lewat sperma bapak kita, ovum ibu kita ketemu di rahim jadi kita. Kalau Bani Adam begitu, kalau Adamnya nggak begitu. Wis, itu tak jelas wis tentang Adam bukan manusia pertama, ya. Tinggal lihat fikanya aja di sana, ya. Oke. Tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi kurban sudah ada sejak dulu. Cuman kita terpatok ke kisah Nabi Ibrahim, itu pun salah. Dikirain anaknya masih bayi, masih kecil, masih balita. Baca surat Al-Qasas itu. Bukan Al-Qasas. Surat apa itu tuh? Tentang Nabi Ibrahim berkorban itu ya. As-Sofat kalau nggak salah. Ya, baca yang baik gitu ya. Oke. Mempersembahkan kurban, ya, kurban mendekatkan. Jadi ada sahabat karib, sahabat dekat, gitu, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mempersembahkan kurban, maka korban salah satu dari mereka berdua, ya, diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia berkata, sungguh aku pasti membunuh dia, ya. Berkata sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Pemahaman ini juga banyak yang kacau loh. Ini dikurung ya, pertarungan antara Habil dan Kabil. Ya oke lah kalau memang begitu, tetapi substansinya tidak begitu. Nah, ini kan kita keluar lagi kan? Ya, keluar lagi dari sini. Itulah aku bilang kajian itu singular. Mumpung lewat
mampir ya. Nanti bila perlu dibahas tuntas aku jelaskan, aku bikinkan fikanya, satu fika tersendiri gitu ya. Jadi begini loh ya, kita ini ada dua gerbong. Anak Adam itu akhirnya ada dua gerbong. Allah bikin ada dua jalan. Kita akan masuk yang Habil atau masuk yang Qabil. Itu pilihan. Kamu punya otak kok, bukan takdir. Takdir itu kamu lahir sebagai laki-laki, orang Indonesia, Jawa. Itu takdir, given, menerima. Kamu mau kuliah fakultas teknik, fakultas hukum, fakultas kedokteran, itu pilihan. Nah, sekarang ini ada pilihan. Kita mau pakai gerbong yang korbannya diterima atau gerbong korbannya yang ditolak. Gitu loh. Jadi yang di dalam kurung Qabil dan Habil itu harus dipahami begitu. Jadi ini tidak sekedar menceritakan oh Qabil iku ngene, Habil iku ngene, wonge apian, orangnya bagus. Kalau gue pakai bahasa Jawa nanti ditranslate ke Inggris nggak ketemu ya. Kan sekarang ada alat ya, begitu dicap gitu langsung dia diterjemahkan videonya ya, fikanya, video kajiannya. Nggak sesederhana itu. Kalau ini ada dibatasi Qabil dan Habil jadinya dongeng. Nggak begitu. Maksud ini adalah kita ini Bani Adam mau masuk gerbong yang mana? Gerbong yang korbannya diterima atau gerbong yang korbannya ditolak? Ngono lho, blok. Ngerti gue? Ya, kan sebentar lagi kita korban ya. Ini sama-sama berkorban ini, tapi satu diterima dari ditolak. Begitu juga nanti kita korban, bisa diterima bisa ditolak. Yang korban saja kalau nggak ikhlas ditolak, apalagi yang nggak korban. Wis pikiran dewe, ya. Masih ada waktu leh. Waktu kurang 10 menit. Teman-teman TikTok, YouTube, tapi YouTube nanti ditutup sejenak, nanti masuk lagi ya. Setelah ini kita akan membahas tentang video yang ini atas request teman kita juga. Sebetulnya aku males bahas itu ya. Nabi Muhammad fiksi katanya. Ya. Oke. Jadi begitu ya. Ini aku baca tuntas dulu ya, dan ceritakanlah. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh ya, fi'ilnya amr, yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka salah seorang dari mereka berdua diterima dan dari yang lain tidak diterima ya. Dia berkata, sesungguhnya aku pasti membunuh dia ya. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dua itu di dalam kurung Qabil dan Habil. Ya nggak apa-apa sih, tapi jangan dipahami ini hanya sekedar Qabil dan Habil. Enggak, ini prototipe kita. Kita mau jadi Qabil atau Habil gitu loh maksudnya. Kita mau masuk gerbong yang mana? Gerbong yang korbannya diterima atau gerbong korbannya yang ditolak. Itu pilihan ada pada kita, bukan takdir itu. Ya. Yang repot lagi ini kalau terus ya, aku baca terus, itu sudah aku bikin fikanya atau belum? Itu ngawur itu sih penerjemah itu. Bagaimana guroba gorib kok bisa jadi burung gitu loh? Ketika mau menanamkan, akhirnya kan terjadi pembunuhan ini. Ya, dibunuh oleh si Qabil kan dibunuh kan? Terus bagaimana cara memakamkan? Terus ada di terjemahan ada burung ngajarin korek-korek. Goblok. Gorib itu bukan burung. Kamu lihat terjemahannya itu kan guroba ya. Itu kapan-kapan fikanya nanti kita bikin kalau memang perlu ya nggak apa-apa ya. Tapi ini sekalian lewat aja ya. Kok jadi dongeng ada orang diajarin burung menanamkan jasad. Oke, sudah aku jelaskan ya. Sekarang kita masuk ke perjanjian lama. Kejadian 20-20 ya. Kejadian 20-20. Oke, sebelum ke sana aku bikin kesimpulan sementara dulu.
Jadi kafir-kafir itu terlalu berat bagi mereka, terlalu sulit bagi mereka ya, untuk menerima Al-Quran karena pandangan mereka salah tentang Al-Quran, dikirain itu kitab sejarah. Ya. Nah, tugas kalian sebagai Islam menjelaskan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah, meskipun di dalamnya ada sejarah. Al-Quran itu bukan kitab sains, meskipun di dalamnya ada sains. Al-Quran itu bukan kitab kedokteran, meskipun di dalamnya bagaimana fertilisasi atau fertilasi, ada pembuahan janin segala macamnya. Al-Quran itu adalah buku petunjuk bagaimana kita hidup tunduk terhadap hukum Allah. Gitu loh. Nah, kafir-kafir ini dikirain sejarah, otaknya bingung. Kanjeng Nabi Muhammad hidupnya di Arab, di Mekah, sementara yang dikomentari itu ada jauh di Israel sana. Sudah jauh tempatnya, jauh waktunya. Kalau ke Kanjeng Nabi Isa itu sekitar 600 tahunan, 6 abad. Lah kok bisa tahu? Lah kok terus membenarkan, menyempurnakan? Bagaimana yang kemudian menyempurnakan yang lalu dengan jarak, ruang, dan waktu yang begitu jauh? Ya nggak ada masalah. Karena Al-Quran itu kitab wahyu, bukan kitab sejarah. Di sana sebetulnya landasan berpikirnya, presupposisi yang harus dipahami dulu. Telepon lagi tuh. Yang tadi juga orangnya. Sudah biarin. Yang di TikTok, sorry ya, ada telepon masuk itu dari bagan si api-api itu. Biarin aja. Paham ya? Ketika mereka memahami Al-Quran sebagai kitab sejarah, disitulah kesalahan yang terjadi. Sehingga kita bisa menjawab, kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Karena dikasih tahu lewat wahyu. Jadi menembus ruang dan waktu dia. Nah, ruang dan waktu itu sekarang bisa diatasi lewat alat seperti handphone, Android, segala macam. Itu yang disebut dengan globalisasi. Kalau kita mengkaji antropologisnya di sana. Sekarang ini era globalisasi, global, menyatu. Sehingga batas ruang dan waktu itu menjadi tembus, tapi lewat alat yang namanya ada bisa Facebook, bisa YouTube, bisa apa lagi? IG, ya, bisa WA. Apa yang terjadi di sana sekarang kita bisa tahu. Main sepak bola di sana kita tahu sekarang. Bertinju di Amerika sana, Las Vegas sana, kita tahu sekarang. Kalau dulu kan nggak harus rekod dulu kan, rekodnya yang dikirim zaman dulu, ya. Karena apa? Teknologinya belum ketemu, sekarang sudah ketemu. Ruang dan waktu itu bisa ditembus, ya. Nah, begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad menembus ruang dan waktu yang jangankan dari Kanjeng Nabi Isa sampai ke Musa saja bisa, sampai ke Yusuf bisa, sampai ke Nabi Adam bisa, ditembus dengan sebuah instrumen yang namanya wahyu yang dari Gusti Allah Agung diberikan via Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi presupposisinya siapa yang memberikan informasi itu? Allah. Sehingga yang tidak tahu Nabi Muhammad menjadi tahu. Itu dulu pegang ya. Sekarang aku mau menjelaskan di sini. Ya, di sini. Karena begini argumentasi saudara Samuel itu ya tentang usia Ribka ya, bahwa periwayatan ini, lihat seri yang pertama sudah aku jelaskan. Bisa jadi kabar itu diterima oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, Ribka sudah gede. Karena berita itu nggak update gitu loh. Lahirnya sekarang, katakanlah sebulan kemudian baru nyampe beritanya ke kita. Karena belum global gitu loh. Belum ada globalisasi, kan teknologi belum ketemu gitu ya. Oke. Ini aku hapus sekarang ya. Kita sekarang ke ulangan 22. Makanya kan berputar itu cerita yang aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian nggak ikuti dari awal, medasmu, pusing kepala, nggak tahu kemana sebetulnya arah yang mau aku jelaskan. Ya, ini udah ya, aku hapus ya. Ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu wahyu, bukan kitab sejarah. Oke. Sehingga kalau ada kafir-kafir tanya, kamu ngerti, tinggal menjelaskan.
Oke. Sekarang kita ke ulangan 2220. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Samuel ini sahabatku lama ya, di waktu aku masih dakwah di Facebook lewat tulisan. Dia menjawab begini. Udah dilihat tadi Gus, maksudnya video sudah dilihat ya. Aku setuju aja bila yang ngasih kabar itu malaikatnya Gusti Allah, tapi yang jadi janggal itu apa ada anak usia 3 tahun mampu mengisi dan menggendong buyung air di bahunya. Kejadian 24:15. Aku sudah jelaskan juga. Memang akhirnya bertentangan, dan pertentangan antar ayat dalam Bible itu bukan sesuatu yang aneh. Kan sudah tak jelaskan di video sebelumnya. Kalau menurutku mungkin aja Bapak Abraham mendapat kabar dari orang lain, bisa saudara jauhnya yang dekat dengan Betel ya, dan mampir berkunjung ke Abraham seraya memberi kabar Betel memperanakkan Ribka. Oke, nggak apa-apa, nanti akomodir ini ya. Memperanakkan Ribka, dan dari situ Abraham ingin menjodohkan Ishak dengan Ribka. Dan juga udah jelas kalau ibunda Ribka ditemui untuk disunting, dilamar guna dinikahi Ishak, itu beliau umurnya nar bukan ulem. Tadi kemarin sudah aku jelaskan, ulem ya, bayi. Anak-anak Ibrani itu istilahnya macam-macam ya. Sudah aku jelaskan, ulem. 2 poin itu yang bikin aku kagak setuju kalau ibunda Ribka dinikahi umur 3 tahun gitu ya. Ya itulah Gus yang bikin aku kurang setuju kalau ibunda Ribka dinikahi usia 3 tahun, meskipun yang bilang kelas Rabi Yahudi gitu ya. Karena sebagaimana ulama atau Rabi Yahudi juga bisa salah bisa benar. Oke, setuju ya. Tapi ya itu, pernikahan beda jauh usia sebenarnya bukan jadi masalah yang besar kalau yang mengkritik pernikahan Kanjeng Nabi mau belajar sejarah budaya zaman dulu. Betul. Oke, ya. Jadi yang menjadi keberatan dia kalau aku katakan pernikahannya Bunda Ribka itu di usia 3 tahun, itu karena bertentangan dengan ayat berikutnya. Itu di Kejadian berikutnya itu ambil air, dia nggak mungkin anak ambil air tuh di usia 3 tahun gitu loh. Dan aku tuh sudah jelaskan, gimana mungkin anak usia 3 tahun diajak diskusi, kamu mau nggak diajak ke tempatnya Ishak, kira-kira begitulah. Itu menunjukkan Ribka sudah nar. Memang kalau berpijak itu nar, tapi kalau berpijak tentang kabar yang aku mau jelaskan, dia ulem. Nah, masalahnya gimana? Ya memang bertentangan. Kamu tinggal memilih antara nar dan ulem. Pertentangan di dalam Bible itu hal yang biasa. Tadi sudah aku jelaskan ya, antara perjanjian lama perjanjian baru. Siapa sebetulnya namanya yang akan dilahirkan itu? Kalau kamu baca Yesaya 7:14, Immanuel. Kalau kamu baca di Lukas 1:31, Yesus. Lah Immanuel sama Yesus kan beda. Kan beda. Sebetulnya namanya siapa nanti yang akan dikasihkan? Itu pertentangan antara perjanjian lama perjanjian baru. Kemudian antara perjanjian baru, ucapan terakhir Kanjeng Nabi Isa di atas salib itu, baginda Yesus itu opo? Apa ucapannya? Antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes beda. Nanti antar perjanjian lama dan perjanjian lama ada lagi yang beda. Jadi perbedaan itu nyata. Itulah yang dibilang kenapa bisa begitu. Kalau Al-Quran nggak ada yang bertentangan. Bahkan Al-Quran mengatakan kalau Al-Quran itu tidak datang dari sisi Tuhanmu, engkau pasti mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, mana yang bertentangan? Tunjukkan. Nanti aku jelaskan. Ayat ini dengan ayat ini bertentangan. Nanti tak jelas no. Tapi jangan asal ngomong bertentangan, nggak menjelaskan ayatnya yang mana. Itu namanya kalau kita merujuk ke kajian-kajian kitab suci itu namanya apa ya? Ada istilahnya itu, gue lupa ya. Terjadi informasi yang berbeda. Jadi sesama ayat saling tikam. Korespondensi ya. Korespondensi, perbedaan korespondensinya beda.
Ayat ini bilang Immanuel, ayat ini bilang Yesus, ayat ini bilang Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini mengatakan sudah selesai, kan beda itu. Ya. Jadi sebetulnya apa yang dialami oleh sahabat kita Samuel ya, Muhammad Ibrani Samuel ini, dia memang harus memilih, tapi jangan menganggap perbedaan itu menjadi sesuatu yang aneh. Enggak, itu yang perlu aku sampaikan. Ya. Oke, sekarang kita ke sini. Ya, ke Kejadian 20:20. Ya. 22:20 ya. Begini. Sesudah itu Abraham mendapat kabar jika Milka telah melahirkan anak laki-laki bagi Nahor saudaramu. Lanjut 21. Us anak sulung ya, dan Bus ya adiknya, dan Kemel dalam kurung ayah Aram. Itu dikurung loh ya, itu nggak tekstual. Aku sudah cek, kemarin sudah tak tunjukkan. Itu itu tambahan itu ayah Aram itu. Tapi pada terjemahan umum itu nggak dikurung, itu juga kejahatan akademis itu. Sehingga orang terjebak dikirain bener, enggak. Cucu yang dihadirkan itu cuma Ribka. Disitulah aku bilang pentingnya Ribka kita pahami. Kenapa yang lain cucunya nggak disebut, kok Ribka disebut gitu loh. Ini nongol ayah Aram. Ternyata setelah aku teliti itu dalam kurung. Ada 2 terjemahan itu dikurung, sementara yang lain itu nggak dikurung. Ya, sehingga orang digiring untuk memahami bahwa informasi tentang Aram juga diberikan, padahal enggak. Gitu ya. Oke. Yang 22 juga Keset, Haso, Pilsai, Yitlab, dan Betel. Nah ini yang 23. Dan Betel memperanakkan Ribka. Ini tekstual disebut Ribka, bukan dalam kurung. Ke-8 orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga ya, yakni Teba, Gaham, Tasih, dan Makkah. Ya, Makkah bukan Mekah ya. Jadi begini. Ini nggak bisa lepas, harus memang awalnya ini di peristiwa kurban dulu. Ini kan pulang dari kurban setelah digenti wedhus itu ya, nggak ada yang dikorbankan, bukan Isa bukan Ismail, wedhus turun gunung sampai ke Betseba. Di Betseba dapat kabar. Masalahnya yang ngasih kabar ini siapa? Gitu loh. Yang ngasih kabar ini siapa? Kalau kerangka berpikir yang disampaikan, kita kan harus apresiasi dong. Perkara gue setuju atau nggak setuju itu hal lain, tapi gue harus mengapresiasi